jam berapa ya? Jam 4 subuh. Jam 4? Ya. Ya ampun. Dan dari jam berapa? Jam 2 udah mandi. Gak tidur. Jam 4 nih lepas disuruh pulang, Bu. Langsung disuruh pulang. Langsung suruh pulang, muter aja pulang udah habis. Kita cuma masuk doang. Udah sempat masuk belum? Udah. Belum. Semua tadi sebelah. Udah apa belum? Gitu? Bapak dari jam berapa Pak kesini Pak? Oh, dari jam 10. Kamu provokator. Ya, dan memang ada Yo, Mang Santuy People. Lagi apa bersama Nyonya dan Mamang, dua topeng mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Minal aidin wal faizin Santuy People. Mohon maaf lahir dan batin buat semua Santuy People yang merayakan. Yes. Gimana nih pulang kampungnya, pasti seru-seru banget ya Nyo. Tapi sayangnya di sosmednya baru H+1 Lebaran ya udah ada penyerangan-penyerangan yang berbau politik ke Pak Jokowi terutama. Ya. Tolonglah, nggak bisa sabar nunggu berapa hari gitu baru ya. Hari kedua ya kan. Tolonglah, kita meluncur nih. Cus. Nih Nyo. Yes. Aku nggak ngerti nih akun buzzer atau kayak gimana. Apa emang sentimen ya. Nama akunnya sih teh susu coklat dingin atau akun Twitter ya. Dia sih ngasih postingan kayak gini. Jadi kemarin tuh sempet ada ricu. Memang sempet ada ricu ya, antrian open house Pak Jokowi ya. Sampai ada yang pingsan katanya ya. Istana pun menyatakan kami mohon maaf karena nggak nyangka antusiasme yang datang tuh membludak ini gitu kan. Yes. Nama si akun Twitter ini, teh susu coklat ini dibikin postingan katanya SDM rendah dibanding-bandingkan ya, nunjuk ke yang datang ke Pak Jokowi. Terus ini SDM tinggi katanya ke yang datang ke, kebetulan Pak Anies juga ada open house ya. Oke. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi begitu aku cek akunnya, dia tuh kayak sengaja ngebom postingan berharap satu ada yang FYP gitu. Aku nggak ngerti sebenci apa gitu ya ini orang nih. Isinya sama semua itu ya? Lihat untuk satu postingan ini aja ada berapa nih row, satu ke kanan ini kan satu row ini ada 8 ya, 8 kali berapa nih, 1, 2, 3 8 kali 3. Disengaja biar ngebom ada yang FYP gitu. Aku nggak ngerti sesentimen apa ini orang. Dan bener ada yang FYP 1 gitu. Back to yang tadi yang akhirnya di komen-komennya banyak yang tersulut tuh dari masing-masing pendukung tuh. Ini kayak emang sengaja dia nyari FYP sampai sebegininya gitu. Nanti kita cek ya videonya ya. Play dulu kali ya. Play dong. Ini ricu katanya, ini disiplin, rapi gitu. Nah yang ricu ini langsung dicap SDM rendah gitu sama si pemilik account. Nah yang rapi langsung cap SDM tinggi. Oke, kalau mau bela-belaan ya bisa dilihat jumlah orang yang datang aja udah beda ya. Betul, beda. Cara mengkoordinasikannya beda ya. Betul. Yang sedikit sama yang banyak, oke lah. Tapi di komennya akhirnya jadinya ricu. Ini bisa lihat dari Kang Bakar. Harap bisa bedakan open house presiden sama yang rakyat biasa katanya. Ya. Gambaran yang datang cuma 2 provinsi sama 36 provinsi jelas beda ya. Jumlah ya oke, beda nih ya. Ini gambaran otaknya juga nih. Tanda pendukung Jokowi rakyat, benar-benar rakyat datang sendiri, tidak pakai undangan atau kupon saking banyak segala macam. Ya, jadinya akhirnya crash nih. Ada gesekan nih di komen-komennya padahal baru H+1 Lebaran. Tolonglah. Ini berarti apa ya? Bisa aku bilang dia provokator sih. Iya, dia memprovokasi. Aku nggak ngerti. Iya maksudnya ngapain bikin kayak beginian gitu kan. Tolonglah, sengaja ngebandingin, sengaja dibom postingan berharap ada yang FYP dan bener ada yang FYP. Yang akhirnya ricuh di komennya tuh. Dia ngejar FYP sebegininya, tolong. Iya padahal nih ya, kalau mau dilogikain ya orang juga bisa nilai. Ya iyalah, beda lah jumlahnya. Ngatur 1 orang sama 10 orang, 10 orang aja tuh udah beda gitu kan. Apalagi kan, ini berapa orang. Yang satu presiden di akhir masa jabatannya ya. Mungkin banyak yang lihat kayak wah ini terakhir nih, last nih open house. Tolonglah, positif thinking apa sih? Biar aku mah. Nih kita kasih nextnya. Ini ini videonya yang rame yang kisru itu, ceki wow. Play. Ini suasana kisruh di Istana Presidenan. Open house tampak warga berebut bingkisan sembako bansos begitu dari Presiden Joko Widodo. Nah ini tampak membludak warga yang antri di
warga lintas usia terjepit untuk mendapatkan bingkisan dari Presiden Joko Widodo. Dan petugas tampak kewalahan. Kamu provokator, Ya, dan memang ada keributan di antara warga karena antrian. Gini, kalau dilihat fullnya ya, ini kalau mau main apa ya, sujon-sujonan ya gitu kan. Sebelum kisruh kan saat antrian tuh ada provokator yang merasa nggak terima antriannya kok kayak gini gitu. Bisa dilihat sendiri gitu kan kalau mau ini dari mana nih provokator ini kok kayak ngerusuh amat gitu loh ya. Padahal udah dibikinin antriannya, kalau memang tertib kebagian semua itu. Betul. Cuman karena ada provokator di antrian gitu yang akhirnya pada menerobos gitu kan. Iya. Itu juga tadi kan kedengeran ini provokator ini gitu kan. Iya, tolonglah. Anda, tolonglah. Terus apa ya? Menurut aku Mang, kayak mau Pak Jokowi mau ngapain aja tuh udah salah aja di mata mereka-mereka yang kemarin. Suka, gitu ya. Mau berbuat baik kayak gimana pun kita tetap aja akan dicari celahnya. Sampai negatif thinking ya bilangnya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, antri di sini. Jadi ada yang nge-trigger yang akhirnya tidak rapi, tidak disiplin tuh antriannya yang tadi diteriaki provokator. Iya. Tolong, Pak. Padahal kalau dilihat yang lainnya kayaknya rapi-rapi aja ya. Rapi aja gitu. Nih Mama mau kasih video lain nih. Just. Nih Nyo. Ini juga Benzen 24, nggak ngerti memang punya sentimen negatif atau kayak gimana. Caption aja tulisan bikin malu lebaran 2024 ya. Di caption videonya tulisan emang rata-rata pendukung 02 rakus plus kampungan akut, katanya bikin malu sebagai bangsa besar aja lu pada ya. Nyatanya makhluk-makhluk seperti mereka ini yang bikin negara kita keterbelakangan alias IQ di bawah rata-rata. Langsung mengeneralisir, langsung ngejudge gitu. Iya. Itu ciri khas apa ya? Kok kayak familiar gitu ya. Kita lihat video jeki-jeki bawah. Play. Di sana beberapa masyarakat berebut berdorong-dorongan mendapatkan bingkisan dari presiden. Nah, sepertinya ada yang jatuh. Terlalu banyak yang antri dan mengakibatkan antrian yang cukup banyak sehingga kondisi tidak sesuai dengan kapasitas yang ada di sekitar sekretariat negara saat ini. Begini kondisi yang ada di Istana Merdeka Jakarta, dan masyarakat ada beberapa yang pulang membawa pesan dari Bapak Presiden. Seperti ini kondisinya. Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau mau berpositif thinking ya, kericuhan, sedikit gesekan di pembagian sembako gratis itu menurutku memang udah lumrah terjadi ya. Kayak siapapun lu, misalnya konglomerat siapa nih, gue mau ngasih sembako gratis buat berapa ratus ribu orang gitu, pasti gesekan mah pasti ada gitu. Tapi ini masnya si kreator TikTok ini ya mungkin memang sudah sentimen yang akhirnya dia ngejudge bahwa ini yang rusuh-rusuh, yang mental pengemis segala macam, yang kampungan adalah pendukung 02. Dimana kalau dibalik pertanyaannya apakah dia bisa memastikan gitu kan bahwa semuanya pendukung 02. Iya. Dan apakah yakin gak ada pendukung 01 sama 3 juga gitu kan? Terus kan kenapa dikait-kaitkan ke pendukung pemilu gitu? Iya, jelas. Kenapa sih kok sampai segak terima itu? Tolonglah. Iya, jelas-jelas ini kan Pak Jokowi ya. Maksudnya posisinya lagi jadi presiden Indonesia nih gitu kan. Kenapa dikaitkan sama 02 yang jelas-jelas masih baru terpilih skip gitu. Aja itu mah nanti nanti pas sidang MK nanti gitu. Tolonglah, aku heran gitu. Nah, giliran yang rapi tertibnya tidak di blow up gitu, tidak dipuji gitu, diambil yang jelek, wah diserang, wah ini pendukung 02. Giliran yang rapinya nggak dibilang wah pendukung 02 rapi, enggak.
Memang sesentimen itu. Iya, terus pakai ngata-ngatain keterbelakangan IQ kan di bawah rata-rata. Kayaknya Anda yang keterbelakangan. Liar aku mah. Nih kita kasih nextnya. Just Ninyo. Yes. Padahal ada yang menariknya juga, cuman gak di highlight sama mereka-mereka yang sentimen. Dia ngambil yang ricu-ricunya, akhirnya dikasih caption negatif. Ini ada antusiasme warga antri open house istana dari subuh. Ceki-ceki wow. Play. Berangkat jam berapa ibu-ibu, bapak-bapak? Jam 4 sore. Pagi subuh. Jam 4 subuh. Oke. Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, dari Bekasi, dari mana lagi Bu? Dari Medan. Dari Kuitang. Dari Tangerang. Oke, oh dari Manado. Dari Ambon. Dari Ambon. Ini dari Medan. Kamu kalah dari Ambon. Oke, siap. Dari Nias. Oke, berarti mau salaman ya nanti sama Pak Presiden ya? Sekalian kalau bisa terakhir. Oke. Tahun depan di IKN. Amin. Semoga ke sana. Oke, berarti nanti mau masuk jam berapa rencananya Bu? Sudah ada persiapan? Jam berapa bisa dibuka? Oke. Kita masuk. Oke, baiklah. Tapi tadi di sini dari jam berapa ya? Jam 4 subuh. Jam 4? Ya. Ya ampun. Dan dari jam berapa? Jam 2 udah mandi. Gak tidur kita, coy. Berarti pada nginep di mana ya? Saya nginep di Kuitang. Oke, Ini nginep baiklah. di hotel. Sana di hotel. Oke, baiklah. Harapannya apa ini untuk Pak Presiden di tahun terakhir Di tahun pemerintahan? terakhir, semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan iya kan, menjalankan tugasnya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, siap-siap. Sehat selalu buat Bapak Dan sekeluarga. kita semakin lebih sayang kita. Kita sebagai rakyat jelata mengucapkan mau jangan rakyat jelata, rakyat yang luar biasa. Jelata ke musliman jangan lah. Kelompok relawan apa? Mohon maaf Ibu, nama kelompok relawannya? Kalau saya dari Maluku for Jokowi. Maluku for Jokowi. We love you, love you. Nah, Oke banget. oke siap. Kami dari fans fanatik Jokowi. Oke. Soalnya ini loh, Pak Jokowi itu sama anak saya yang pertama ulang tahunnya sama. Oh Jadi gitu. jadi di Instagram saya, di IG saya, foto anak saya yang bujang sama Pak Jokowi itu rendeng-rendengan. Oh Sama-sama gitu. hadiah. Iya Sama-sama siap. tanggal 21 Juni. 21 Juni siap Iya. Ibu. Terima kasih semuanya ya. Kita lagi lupa izin, mohon maaf lahir dan batin ya Kak. Mohon maaf lahir dan batin juga. Dari jam berapa Pak? Saya 5:30 pagi. Setengah 6 pagi. Siap. Masa jabatan Presiden Jokowi dan mau kami selama 5 tahun ke depan. Nanti Pak Presiden yang memimpin masa 5 tahun ke depan kan belum ada keputusan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan nanti di tahun depan presidennya yang lebih baru lagi, yang lebih agak sega banget yang daripada sebelum tahun-tahun sebelumnya, Mbak. Oke siap. Terima kasih Pak. Ya walaupun aku bingung sama statement Bapak yang terakhir ya, tapi aku di sini nangkepnya ada kayak kebagi dua gitu. Yang pertama memang datang buat bersalaman karena nilas kepemimpinannya gitu. Yang kedua datang memang bertujuan untuk ngambil sembakonya gitu, untuk menerima sembakonya. Which itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma masalahnya ada kericuhan nih. Iya. Yang akhirnya di framing seolah-olah apa namanya, pendukungnya Pak Jokowi itu pada begini semua gitu, langsung digeneralisir gitu. Iya. Cuman Mang, aku nih salfok dari tadi komenan dari ini nih, dari Didi. Iya. Lah apa nggak sholat tarawih katanya itu daripada sholat id kali maksudnya. Nih ya. Giliran kemarin yang demo-demo pada puasa, kenapa nggak ditanya apa nggak sholat tarawih ya, apa nggak puasa ya? Kenapa giliran Pak Jokowi, pendukungnya Pak Jokowi ditanya begitu, kayak suka heran. Udah juga. Masalah. Tolonglah. Nih kita kasih nextnya, katanya ada yang kecewa nggak bisa ketemu meluncur. Ini yang diposting sama Majeng Arwana. Katanya para disabilitas ini kecewa tidak bisa bertemu Jokowi saat open house di Istana Merdeka. Ceki wow. Play. Masih. Takutnya saya ngomong pergi. Aman Pak. Ya. Nah, begitu nyampe sini nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Boro-boro ada yang nyentuh, mau kemana Pak atau gimana, tidak. Kalau masalah habis sembako Pak, alhamdulillah saya Jakarta Mitra penuh di rumah. Bukan sombong, nggak boleh, nggak percaya silakan cek. Ya. Tapi sebagai warga Indonesia, meskipun saya tunanetra, saya punya hak. Ya,
Jangan di saat pemilu doang diundang. Giliran kayak gini undangannya mana? Wah, nggak ada. Saya bukan emosi itunya, bukan. Tanggung jawabnya sebagai Sesuai dengan omongnya lah. komando organisasi atau Bapak dari jam berapa Pak kesini Pak? Oh, dari jam 10. 9 pagi. Informasinya dari mana Pak? Kemarin dari Radio El Sinta. dari El Sinta, dari Ini banyak orang. TV One apa ya? Dan kesini naik apa Pak? Naik Angkot nyoter. saya nyater Nyater angkot. Terangkat dari dari Meruya. Meruya Selatan. Dari Meruya. Iya. Dari komunitas apa Pak kalau boleh tahu dari organisasi apa? Oh, kalau saya terus terang Non organisasi. Organisasi tapi Pribadi. dari Ya. pribadi. Ya. Karena di Hanya situ rombongan. bukan karena di situ undangannya untuk umum. Jadi nggak harus organisasi dong. Iya, iya, Meskipun iya. disabilitas. Nah, itu seperti itu. Berarti tadi sampai masih harus mengantri ya Pak? Mengantri Bukan di antri sana. lagi, Bu. Disuruh orang keluar, tadi Saya muter ke terus sana. terang bawa Katanya pendamping nggak anak saya dukung. ini Udah nggak kecil. katanya muter lagi, katanya Ini udah pintu habis. dibuka segini tembok. Kalau saya nggak kayak gini anak saya Berarti tidak ada pendampingan dari nggak ada sama sekali. Tanggung jawabnya nggak ada. Jauh sama Jokowi, jauh sama SBY dulu. Dari rumah jam 9. Pak, terus tadi nggak sempat masuk ke dalam sama sekali. Wah, enggak. Disuruh muter Bohongin. doang. Muter-muter doang. Suruh muter kayak banyak nyamuk. Dari tim istana nggak ada tim prioritas. Nggak ada. Pembohong semua itu. Ditipu. Tidak ada. Sampai orang masyarakat yang lain pada Ya. kasihan keluar. Terus Tadi nggak ada yang bantu sama sekali Pak. Nggak ada. tidak ada. Belum ada. Bukan belum ada, memang tidak ada. Polisi diem aja tuh baru. Sampai teman saya mau. Teman saya sampai jatuh mau. Jadi ikut berdesak-desakan juga ya Pak? Iya. Terus satu lagi Bu ya atau Bapak ini maaf. Untung kita gak pingsan tuh orang. Boleh silakan yang tersinggung omongan saya. Saya namanya Raden Bu, orang Pemalang. Ya. Saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Kalau memang open house untuk umum, ya. Kalau open house untuk umum, bukan disabilitas. Aduh, amit-amit Bu saya datang ke sini. Pakai biaya. Udah jalan aja pakai tongkat. Pingin mereka semua kayak saya pakai tongkat. Ya, maaf kalau saya ngomongnya nggak kontrol karena udah terlanjur kesel. Iya. Ya. Tujuannya kesini emang mau apa Pak tadinya Pak? Silaturahmi sama Pak Jokowi katanya kan dia kan ceritanya kan Dari mana Bu? Dari radio banyak radio, dari RRI dan lain sebagainya. Dari radio Nah, berarti tidak kan kemudian ada seperti itu Pak, tidak maksa untuk pasang dan membeli untuk pulang. di Facebook juga Jokowi gitu. Bapak kembali untuk pulang atau harus menunggu untuk Yang 4 lepas Udah disuruh pulang Bu. langsung disuruh pulang. Langsung suruh pulang, muter Jadi, aja pulang udah habis Kita semua. cuma masuk doang. udah sempat masuk belum? Udah. Belum. Semua tadi sebelah. Ada apa belum? Gitu? Terasnya doang. Hanya halaman ya. Belum sempat salaman sama Pak Jokowi. Enggak. Oh, oke. Ya gini aja deh. Baru Kalau masih masalah halaman Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf Amin, kita nggak tahu karena kita nggak lihat. Titik. Ya, nggak ada pertanyaan lagi tuh. Ya udah. Walaupun kita dia ada di samping kita juga nggak kenal. Saya nggak tahu. Saya ngomong kayak gitu dia ada juga saya nggak tahu. Tapi udah. Allah tahu. Ya, Pak terakhir Bapak pendukung Pak Jokowi Pak. Saya dulu pendukung. Ya. Saya dulu pendukung. Pendukung semua ini. Tapi setelah masa akhirnya kayak gini saya jadi nggak suka. Justru itu Pak, saya datang ke sini untuk mengucapkan hari atau Terakhir masa di jabatan tugas. terakhir beliau. Ya. Karena tuh dari dulu selama 10 tahun memimpin tidak ada open house untuk disabilitas. Ya. Nah ini katanya untuk umum disabilitas. Maksudnya permintaan saya tolonglah temuin dibawa masuk kemana kayak dikasih tahu omongan apa kayak ada tanggung jawabnya nggak lepas landas kayak gini. Memang waktu Pak SBY sih ya tunanetra suruh kumpul di Monas terus dijemput dibawa ke dalam dulu. Saya 53. 53 dari Meruya ya Pak tadi. Iya. Tadi berapa orang rombongan Pak? Berapa orang rombongan tadi Pak? Berapa orang rombongan Pak? Terima kasih banyak. Tadi rombongannya 12. Oh, 12 tapi ya. karena kedorong-dorong lepas berapa ya? Belum masuk. Aku gemes banget sama ibu. Yang ini ya? Iya, bacot banget. Nyerocos mulu yang ditanya siapa gitu ya. Tapi gini, mungkin ada miskom ya. Karena balik lagi sih bapaknya bilang tadi datang jam 9 jam 10-an. Dimana kalau kita compare sama yang di awal itu dari jam 4. Jam 4 udah memang ada undangannya. Nah di situ ada schedule jamnya gitu kan. Mungkin si panitianya nih, ini kelihatan nih Bu ini sebagai panitia yang mengkoordinasikannya itu ya mungkin telat atau kayak gimana gitu sehingga begitu datang katanya udah selesai acaranya balik lagi aja gitu. Tadi kalau nggak salah kan yang
yang para ibu-ibu itu kan katanya yang datang jam 4 itu dibuka jam berapa? Jam 7 katanya. Ya itu udah berapa jam? Iya, gitu dan terus beliau-beliau ini tidak terima gitu karena baru datang terus disuruh pulang dengan alasan jamnya udah selesai gitu kan. Yang akhirnya mengungkapkan kekesalannya gitu. Aku di sini agak-agak ya mungkin kecewa atau kayak gimana ya. Tapi biasanya ya kalau memang seorang yang mengidolakan atau ngefans gitu kecewanya nggak sampai sebegininya gitu. Soalnya kecewanya tuh kayak yang lebih kesedih biasanya kan. Iya. Ini kecewanya kayak emang udah benci gitu. Menurutku ya mohon maaf kalau salah gitu. Iya. Karena kalau kita lihat komen-komenannya dari LD Gunawan, dari gestur muka dan nada bicaranya saya sudah paham. Oh, sudah paham apa maksudnya ya? Terus ini ada dari Nabila 210, wah ini orang tahu gue mau apa katanya, yang lain pada ngantri jam 2 pagi, dia datang jam 10 katanya. Itu dia. Coba dipahami kata-katanya, nyarter angkot dari mana tadi, terus di tengah bilang saya Raden dari Pemalang, perlu dicurigai. Oh iya, tadi katanya dari Meruya ya kalau nggak salah. Ya mungkin tinggalnya di Meruya, tapi secara asli dia itu apa? Dari Pemalang mungkin ya. Terus wah jam 9 pantes gitu kan. Jadi gimana? Itu aku pun bingung, ini teh udah padahal seru kemarin tuh, wah udah adem gitu kan. Iya. Ada aja. Enggak, itu secara logika aja harusnya bisa dipikir ya Mang ya, karena ya udah anggapannya jam 7 dia jadwalnya gitu kan. Udah dipikir nih harusnya, oh pasti rame gitu, pasti banyak yang mau ke sana, gimana ya? Oh ya udah kita datang lebih dulu atau gimana gitu. Iya, kalau ini sih menurutku miskomnya di si koordinatornya nih, entah tadi kalau nggak salah ibu-ibu yang ini yang berisik tadi tuh ya mungkin dia ngedefense kesalahan dia sendiri kali dengan berisik kali ya. Iya. Karena kan teman-teman tunanetra ini kan otomatis ya gue mah sebagai disabilitas ada koordinator tuh yang mengkoordinasikan kondisi segala macam, yang mau nyarter mau apanya gitu. Masih koordinatornya ini tolonglah ya, jadi nyalahin pihak penyelenggara. Ya Allah. Kita kasih nextnya. Just Ninyo. Yes. Padahal ini aja bisa dibikin tuh nih jadi bercanda gitu, tanpa menjudge, mengeneralisir gitu ya. Sentimennya positif lah. Ini diposting sama Menang Bersama Jokowi. Captionnya agak lain emang, momen kocak Gibran ajak foto bareng warga yang pakai baju Ganjar Mahfud. Ceki wow. Play. Lihat kan lagi bersalam-salaman gitu kan sama warga, dikasih THR tuh, bisa kita lihat tuh. Buat anak-anaknya dikasih THR ya. Buat anak kecil kasih THR tuh. Yang gede-gede mohon maaf nggak THR dulu ya, tapi ini yang sini dulu. Karena bisa kelihatan bajunya. Dikasih THR. Ya mungkin Gibran respect ya. Oh ya udah, lu memang mungkin secara mendukung beda gitu kan. Tapi ini kan silaturahmi gitu. Betul. Nah, ini aja bisa jadi contoh tadi buat yang di istana kan, Mang. Belum tentu yang datang ke sana tuh pendukung 02 doang kan. Ini aja di Mas Gibran yang jelas-jelas calon cawapresnya gitu ya. Datang pendukung lain gitu. Iya, dan tidak dijudge, digeneralisir, gitu. Dibikin bercandaan aja gitu. Ini langsung dijudge segala macam. Sebegitunya. Tolonglah. Padahal kemarin tuh udah adem loh, udah adem kondisi lebaran nih videonya nih. Terus nih, ini yang bikin adem kemarin selain memang nonton login episode terakhir tuh adem banget lihatnya kan ya. Ini juga nih ada dari Kompas TV News nih. Katanya umat Katolik Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, Sulawesi Utara melakukan pengamanan ekstra ketat untuk pelaksanaan sholat Id yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mobagu. Ini jadi umat Katoliknya jadi pengamanannya, di mana umat Muslimnya lagi pada melakukan sholat. Adem ngeliatnya nih, ceki wow. Play. Ini adalah Bapak Pejabat Wali Kota berjuang melawan diri, melawan ham. Demikian juga halnya melalui Bapak Katolik dari pintu masuk, pengaturan parkir kendaraan. Kan adem nih, sebenarnya adem di hari itu adem. Aku mikir wah yaudah sekalian kita libur nonton dulu ngeliat, ya adem ngeliatnya nih gitu.
Gak cuma ini meluncur. Cus. Ninyo, ada juga nih, ada pecalang ikut jaga pelaksanaan sholat id di Bali. Adem kan, lihat ya, ceki-ceki wow. Play. Jadi untuk saudara-saudara yang merayakan ya silakan rayakan dengan tenang ya. Untuk yang kebetulan tidak merayakan ikut bantu menjaga gitu keamanannya. Ini kan adem. Tiba H+1 muncul datu narasi-narasi. Kait-kaitan lagi sama politik. Kayak bisa ntar dulu nggak? Iya, ini lagi apa ya, momen sakral kan bisa dibilang. Iya, kan. lagi indah banget nih gitu. Adem banget nih ngeliatnya nih. Jadi kayak sebegitunya gitu, kayak apa ya, oknum-oknum yang pengen ngelihat adem tuh tolong lah. Ya bisa kita lihat tadi akunnya sebegitunya ngeposting, ngebom postingan gitu biar ada yang FVP, biar kesulut gitu kan. Jatuhnya jadi kayak apa ya? Provokator. Iya, sama jadi kayak mau memecah belah bangsa. Iya, tolong. Sebel banget aku mah. Sabar. Ini kita kasih lasnya sebelum ke intermezzo. Cus. Ninyo. Padahal biasanya di momen-momen Idul Fitri atau Lebaran itu kita akan mencari momen-momen uniknya kan. Dikotori dengan campur adukan dengan politik. Ini nih momen uniknya nih. Udah dikumpulin, dirusuh sama momen-momen politik. Kenapa harus dicampurin sama politik? Lihat ceki-ceki wow. Play. Tuh yang kayak gini yang kita tunggu. Aduh kotor gitu kan. Ya Allah, Dek. Terus ini gorden. Terus ini tagnya lupa dilepas. Ini gini-gini sebenarnya kan yang bikin unik tuh menarik gitu. Ini topinya tinggi sekali. Peci. Oh iya, peci. Ada yang ini ketiduran. Masih ngantuk tuh kayaknya. Tuh ada yang ya karena hujan gitu kan. Ada yang pakai filter. Ngodain bapaknya gitu tuh. Ada yang sambil walaupun hujan tetap gitu. Begitu beres bubar. Ada yang saling sama Meng. Mengnya diem aja lagi. Enggak, ini pertanyaanku itu ngapain? Enggak tahu, tapi diikat tuh biar nggak kemana-mana gitu. Cuman maksudku loh, harusnya tuh momen-momen kayak gini gitu kan. Yang pertama tadi kan yang indah gitu kan, toleransinya kerasa banget adem. Terus momen-momen unik yang bisa dibilang ini ada cuma setahun sekali nih momen-momen kayak gini gitu. Kenapa harus kayak yang ngeposting tuh bukannya nggak boleh, sabar nanti kayak tanggal 15 gitu baru posting soal-soal politikan lagi gitu. Iya, sampai selesai liburan dulu deh gitu ya. Lah, emosi banget aku. Udahlah kita ke intermezzo aja Nyo. Oke, meluncur. Cus. Ya. Yes. Kita buka dari intermezzo soal rakun yang gak sadar body ya ini ya. Ceki-ceki wow. Play. Dia mau pull up apa mau apa? Dia tidak sadar body ya. Ya walaupun gemoy banget ya, sumpah. Mungkin ini bukan binatang khas Indonesia sih ya. Iya, kalau ada piara ya. Gembul banget, ekor yang melungker-melungker gemoy. Iya, gemoy. Mau dong. Kita kasih next ya. Cus. Nyo ini apa Nyo? Ini ada Meng yang katanya ngomel mau kawin. Mau kawin, ceki-ceki. Play. Oh. Kasihan Mengnya mungkin sudah birahi tapi tidak ada betina di sekitarnya, mungkin akhirnya dia mengeluh mau kawin. Tolong lah. Silakan lah buat yang punya meng-meng betina nih bisa dihubungin, kasihan ya. Iya, siapa tahu bisa ya. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Ya ini apa Nyo? Ini ada perangkap serangga yang anti mainstream. Anti mainstream kenapa nih ciki-ciki wow. Play. Itu ceritanya serangganya tuh. Oke, ceritanya serangga kan. Oh dia langsung ngikat.
Tangkap aja kayak ya udah gitu. Kenapa harus digebugin gitu kan? Jadi dia bukan begal, dia bukan maling motor, dia cuma serangga gitu kan. Tolonglah. Ya mungkin biar ini mah, biar nggak kabur-kabur lagi. Oke, gitu. Jadi dia tolonglah. pusing dulu nih. Ya enggak kan begitu udah ketangkap juga mau nggak mau diapain? Pasti dimetongin dong. Tolonglah. Kita kasih kelasnya. Yes. Ya. Yes. Ini Lasya ada yang diajarin cara buang dahak. Oh. Aku Savo sama eyeliner ya, ceki-ceki wow. Play. Gak bisa dia. Gak bisa teman gak. Terus ditelan lagi ujung-ujungnya. Gimana? Itu teh gimana? Itu teh gimana? Tapi yang bikin Savo eyelinernya loh jadi cakep banget kan. Pakai celak kan. Jadi cakep banget kan. Iya, cakep banget. Gemoy. Mau dong. Kita meluncur ke sana Super Thanks deh. Luncur. Yo. Yes. Thanks kali ini ada 2. Ada 2. Yang pertama kita buka dari Juherna Sartika ya. Semoga husnul khotimah Babe Cabita dan minal aizin wal faizin Nyonyo dan Mamang. Abu dan satu lagi gak tahu namanya. Namanya Pakun. Iya, minal aizin wal faizin juga. Yes. Pak Is numpang komen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah ya, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau di daerah gue keranda lewat ada klakson, gue berani pastiin mobilnya penyok, kaca pecah sama warga. Iya makanya yang klakson itu kemarin tuh ya. Ngebales lagi sama Joherna. Gesta Keban. Turut berduka, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Banyak kabar duka belakangan ini. Sehat-sehat buat kita semua. Selamat Lebaran, selamat tahun baru Nyomang. Mohon maaf lahir dan batin ya. Salam buat semua santuy people. Oke, nextnya disambut sama dari Koso. Semoga almarhum Babe Cabita tenang di alam sana. Nyomang mau nanya kucing ras abu ini apa ya? Dan kira-kira harganya berapa, mau beli atau mau ngasih saran kucing pemula katanya. Aduh apa ya, kurang tahu aku. Kayaknya kalau abu tuh lebih ke campuran deh kayaknya. Iya, rasnya apa dia nggak tahu. Iya. Nemu soalnya. Nextnya dari Mawar Intan, numpang lapak kak, itulah pentingnya adab. Aku nggak tahu kalau di agama lain, tapi di agama Islam dari kecil guruku selalu ngajarin ketika kita melihat iring-iringan jenazah maka kita harus berhenti sampai iring-iringan jenazahnya nggak kelihatan lagi, dan itu yang aku terapin sampai sekarang ya. Kalau lihat iring-iringan jenazah aku minggir dan berhenti sampai iring-iringan belok atau nggak kelihatan lagi. Tuan Nugroho. Malam Kak Koso, numpang lapaknya untuk berkomentar. Saya ingin bilang turut berduka atas meninggalnya Babe Cabita. Saya saja pas dengar berita meninggalnya Babe Cabita nggak nyangka banget sih. Ada dari Ica, numpang lapak kakak, apa nggak bisa sabar sedikit ya? Itu gimana sih akhlak tuh orang ya? Ini pemakaman loh, udah jelas-jelas ada keranda mau ke masjid. Marsya, Al-Fatihah buat almarhum, selalu bahagia di sisi Allah. Bang Babe ya, anemia plastik itu memang penyakit langka, susah sembuhnya soalnya sumsum tulangnya yang rusak ya, sehingga semua sel darah dalam tubuh jadi menurun seperti sel darah merah, darah putih dan keping darah. Yang bisa dikatakan anemia plastik itu adiknya leukemia. Semoga kita sukses selalu, amin. Dan makasih infonya ya. Yes. Yuki Kuran, resiko tinggal di gang sempit atau orang-orang gak sabar yang punya mobil. Erin Cipta. Selamat berpulang Babe Cabita, damai di rumah keabadian. Amin. Stevi Darti Loss of the Last Last, tumpang lapar Kak Koso, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara yang merayakan, sekaligus turut berduka cita atas meninggalnya Babe Cabita. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang seharusnya dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Yes, mobil dan iring-iringan jenazah termasuk kendaraan yang diprioritaskan ya, sama seperti damkar, ambulan, iring-iringan presiden dan semacamnya. Jadi kita tidak boleh mendahului atau menyamakan kecepatan kendaraan kita sama dengan mobil dan iring-iringan jenazah yang melintas ya, apapun alasannya, apalagi sampai membunyikan klakson, gak etis aja gitu ya. Ini juga pas di depan jenazahnya ya Tuhan. Ada versi fullnya tapi itu. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Dua teman cabut dulu dan ciao.